Bayi ini dilahirkan di keluarga kaya. Tapi saat selesai mandi untuk bayi ini, perawat menyadari bahwa bayi ini sudah berhenti bernapas. Perawat takut anggota keluarga bayi itu akan menyalahkannya. Jadi dia segera melari untuk menelepon untuk dokter. Pengurus rumah sedang berdiri di tempat telepon. Setelah dengar, pengurus rumah sudah diam-diam sebentar lagi. Kemudian dia menutup panggilan dari perawat sebelum berdering. Sesama waktu, istrinya juga dilahirkan bayi laki-laki. Karena untuk membalas bosnya, dia gunakan putranya untuk ditukar dengan secara sukarela. Tak menunggu perawat berpikir, pengurus rumah sudah membawa putranya ke ruang sakit. Dia mulai bertukar dua bayi. Tak terduga, saat mereka baru keluar ruang, bayi yang terpikir berhenti bernapas. Sudah menangkis ketika mendengar suara guntur. Perawat melihat bayi itu masih hidup jadi ingin ditukar kembali. Tapi pengurus rumah sudah diganti wajahnya dan mengambil bayi itu kembali. Sebenarnya dia ingin menukar kedua bayi itu. Bukan karena hatinya baik. Dia dan temannya bersama masuk perusahaan sama waktu. Tapi temannya dengan beruntung sudah menikah dengan putri bosnya. Sejak itu menjadi seorang kaya. Sedangkan dia masih seperti itu. Seluruh hari dia harus naik tram untuk bekerja. Karena cemburu, dia membuat rencana kejam ini. Sementara keduanya berjuang, perawat terpeleset dan jatuh ke bawah. Menjadi manusia tumbuhan. Kaki pengurus rumah saat ini kram. Mungkin ini hukuman Tuhan untuknya. Sejak itu, dua anak ini mulai menjalani kehidupan yang bukan milik mereka. Seorang ayah kaya sudah tersebut untuk putranya dengan nama sangat mulia ialah Raj. Sedangkan pengurus rumah tersebut putranya ialah Bantu. Dan di India, Bantu artinya budak. Pengurus rumah memanfaatkan pekerjaannya untuk bersama putra kandungnya. Saat dia tahu nilai matematika Raj hanya 7 poin. Dia membantu anaknya memperbaiki menjadi 97 poin. Karena dia ingin putra kandungnya mendapat sayangi dari orang kaya. Ketika mendengar istrinya berkata, tes Bantu mendapat 98 poin. Hal yang menunggunya adalah mengajar yang keras dari pengurus. Di mata pengurus, Bantu selalu adalah seorang kegagalan. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Bantu menjadi seorang sangat bagus. Dia tidak hanya masuk ke universitas paling bagus, tetapi juga mendapat beasiswa. Namun pada hari penerimaan, pengurus rumah sudah ke universitas untuk melakukan tata cara cuti sekolah Bantu. Dan berkata dengan Bantu bahwa, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan perbedaan kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya saya melakukannya. Bantu tidak paham kenapa ayahnya selalu baik dengan semua orang, tapi hanya mendiskriminasinya. Tapi ada pepatah tidak salah bahwa naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Meskipun diperlakukan dengan buruk, tapi kejeniusan di Bantu tidak berubah. Sesuatu hari, adik ceweknya sedang menunggu Bantu. Ada kelompok orang jahat yang lewat dan mencuri syalnya. Ketika seorang adiknya diganggu, bagaimana kakak laki-laki seperti Bantu bisa diam-diam? Bantu ke lapangan sepak bola untuk mencari lawan dan merebut kembali syal. Tak terduga, mereka berdasarkan banyak orang dan tidak ingin kembali. Kemudian mereka berkata bahwa Bantu harus membawa adiknya ke sini untuk ditukar. Bantu segera marah. Jangan mengolok-olok pria ini. Bahkan dia hanya memegang syal, terlihat sangat berani. Yang pertama, basahi dulu syalnya. Kedua, satu pukulan kali lagi. Ketiga, dengan kuat memperkering handuk itu. Keempat adalah pengeringan super. Jangan melihat dia berani seperti itu. Tapi kehidupannya dari kecil sampai dewasa sangat buruk. Dia ingin belajar tapi ayahnya matikan listrik. Sikat giginya sudah lama juga tidak dapat ditukar. Sepatu sudah rusak tapi ayahnya tak izin membeli sepatu yang baru. Dan seperti itu, dia sudah tinggal sama pengurus rumah selama 20 tahun. Tapi sekarang kehidupannya sudah diganti. Dia ingin mencari pekerjaan. Perekrut tidak perlu melihat resume, mereka langsung merekrutnya. Ketika dia sudah melihat gadis cantik dan kaki panjang, tidak berduga itulah atasannya. Namun, itu tidak sulit baginya. Dalam sekejap dia telah menaklukkan gadis itu. Pada sesuatu hari dia dan atasannya keluar untuk ketemu tamu. Tapi lawannya adalah seorang yang susah untuk meyakinkan. Saat dia membuka mulutnya, dia menurunkan harga untuk membeli perusahaan direktur cantik. Menghadapi ancaman lawan, dia tidak berani untuk menolak. Saat ini Bantu telah tertindas selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Dalam sekejap, dia tunjukkan kemampuannya. Dalam sekejap, dia sudah mengalahkan pengawal lawan.
Lawannya segera diam dan tak berbicara apapun. Dan adegan ini dilihat oleh seorang pria. Pria itu adalah bos dari pengurus rumah. Dia sangat suka lelaki ini. Membuatnya mengingat kembali saat dia masih muda. Kemudian dia lihat kembali putranya yang lemah hati. Menghadapi hal yang sama. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menolak. Jadi dia sangat putus asa dengan putranya. Untuk dapat menaklukkan bakat seperti Bantu. Bos yang kaya itu memutuskan untuk menyewa direktur cantik itu. Kalau putranya adalah seorang tidak berguna. Jadi nanti putranya harus menikah dengan wanita yang bakat. Tapi orang yang dia cintai ialah Bantu. Jadi mereka memutuskan untuk menolak bos. Mereka pergi ke perusahaan. Yang menarik perhatian mereka adalah adegan bos itu sedang berbaring di lantai. Bantu dengan cepat sudah membawa dia ke rumah sakit. Orang yang menyerangnya ialah bos gangster. Dia sudah suka perusahaan bos itu. Jadi dia ingin membeli setengah saham dengan harga lebih rendah. Bos tidak setuju. Jadi dia menikam bos. Tapi hal membuat Bantu tak terduga ialah ayahnya saat ini juga berada di rumah sakit. Pengurus rumah membawa sebuah apel untuk melambangkan perdamaian. Untuk mengunjungi seorang wanita yang hidup dengan kehidupan manusia tumbuhan. Tindakan ini dia sudah melestarikan bertahun-tahun. Saat ini dia pikiran wanita ini tak bisa bangun lagi. Tiba-tiba wanita ini sudah memegang tangan pengurus dengan keras. Pengurus rumah sangat kaget. Kelebihan, dia berekspresi panik. Sebenarnya, seorang wanita ini adalah perawat bertahun-tahun yang lalu. Juga satu-satunya yang tahu tentang dua anak yang ditukar. Dia takut wanita ini akan mengatakan yang kebenaran setelah dia bangun. Setelah bertanya dokter dan tahu. Meskipun dia sudah bangun. Dia tak bisa berbicara. Pengurus rumah dapat dengan aman pergi sekarang. Dan saat ini, Bantu di samping bos yang kaya memasuki rumah sakit. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh perawat. Mungkin karena Tuhan telah mengaturnya. Dia bisa membuka mulut untuk berbicara. Dia memanggil Bantu dan berkata bahwa bos ialah ayah kandungnya. Dan ceritakan semua dari tahun yang lalu. Setelah beres berkata, perawat itu tidak bisa menahannya lagi. Dia tergerak untuk melihat ayah kandungnya terbaring di ruang operasi. Saat kembali rumah, dia segera mengungkap kebohongan dari pengurus rumah. Tapi dia berkata dengan pengurus bahwa dia tak berbicara kisah ini keluar. Karena dia tak ingin ibu angkatnya sakit hati. Dengan cepat Bantu menggunakan identitas seorang dermawan. Dan diundang ke villa untuk bekerja. Dia dengan mudah-mudah menangani gangster yang diganggu di tempat ini. Kelompok gangster ini yang polisi tak bisa menyentuh ini. Saat ketemu dengan dia, mereka matikan listrik. Kehidupan dia di sini sangat bagus. Dan kakek juga baik kepadanya. Sedangkan bosnya selalu puas dengannya. Putra bos juga menjadi sahabatnya. Cuma istri bosnya tak berkenan dengan Bantu. Karena Bantu lebih bagus daripada putranya. Tapi dia tak tahu bahwa Bantu ialah putra kandungnya. Sesuatu hari, dia dan gadis direktur cantik. Berdua sedang intim satu sama lain, dan ditemukan. Bos segera membatalkan pertunangan antara direktur cantik dan Raj. Sedangkan pengurus rumah memukulinya di depan semua orang. Dan atas nama rumah bos. Tendang Bantu keluar. Rumah bos tak ada Bantu artinya di sini sudah menghilang kelindungan. Sebenarnya, setelah diketahui berita ini, bos gangster sudah menculik putri bos. Mengancam mereka menggunakan setengah saham untuk ditukar. Untuk menyelamatkan putrinya, dua suami istri bos segera tanda tangan. Putra bos ingin membawa uang untuk menebus orang. Tapi pengurus rumah tidak setuju dan berhentikannya. Dia khawatir putranya akan jatuh bahaya. Jadi dia meminta bantuan dari Bantu sekali lagi. Bantu mulutnya berkata tidak peduli tapi dia masih pergi untuk menyelamatkan orang. Akhirnya dia mengurus semua gangster sendirian. Kelihatan semua masalah sudah selesai. Bantu ingin berbalik tubuhnya dan pergi. Tapi saat ini kakek menghentikan Bantu. Dan beri tamparan pada pengurus rumah. Ternyata percakapan Bantu dan perawat itu. Dia secara tidak sengaja mendengar. Dia sangat senang ketika Bantu kesini bukan karena uang atau posisi. Tapi hal membuatnya kaget ialah Bantu memaafkan kepala pengurus rumah. Untuk ibunya tidak sakit hati. Jadi mereka sudah memutuskan tersembunyi masalah ini. Tapi dengan jujur dan berani dari Bantu. Sudah menyentuh ke ibunya yang belum diketahui kebenaran. Dia memeluk bocah lelaki yang bahkan lebih bagus daripada putranya ke pangkuan. Untuk terima kasih semua hal yang dia buat. Ibunya memberinya saham itu kembali padanya. Tapi hal buat kita tertawa.
Sang ibu ingin pengurus rumah menggunakan cara dia membesarkan bantu untuk mendidik Raj. Setelah mendengar wajah pengurus jadi tidak sedap dipandang. Tidak terduga berbalik bola-balik. Semuanya kembali ke titik awal. Pada saat yang sama, dia sudah tahu. Keserakahan tidak bisa menentukan takdir. Pegang semua, kehilangan semua.